Halo guysku, sekarang ini tanggal 2 Februari 2025 ya guys ya. Dan per hari ini kita sudah belajar 3 koin teratas dari yang ada dari data coin market cap, yaitu Bitcoin, Ethereum dan juga XRP. Hari ini mari kita bahas koin yang nomor 4 ya guys ya, yaitu USDT. Sebelumnya, mari kita ulang-ulang sebentar ya guys ya, koin-koin yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya kita tidak lupa. Ini agar kita tidak bingung guys, bedanya antara Bitcoin, Ethereum, XRP, dan juga hari ini tentang USDT ya guys ya. Oke, yang pertama itu ada Bitcoin. Bitcoin itu sama dengan emas digital guys. Bayangkan saja kita punya emas tapi versi digitalnya. Nah, itulah Bitcoin. Nilainya mahal, langka, dipakai buat investasi ya guys ya. Tapi kalau buat transaksi sehari-hari ya agak ribet gitu guys, karena biaya dan waktunya yang lama. Yang kedua itu Ethereum. Ethereum itu sama dengan komputer blockchain. Kalau Bitcoin kayak emas, maka Ethereum itu kayak sistem operasi guys, bisa dipakai buat bangun aplikasi, NFT, dan smart contract. Bukan cuma sekedar aset investasi, tapi bisa dijadikan teknologi masa depan. Yang ketiga ada XRP, Ripple, kirim uang kilat. Jika kita pernah transfer uang ke luar negeri, maka itu kita harus menunggu berhari-hari guys. Nah, XRP itu jadi super cepat. Ini kripto yang didesain buat sistem pembayaran bank gitu, jadi mirip Western Union tapi versi blockchainnya. Dan yang keempat ada USDT, dan ini sama dengan dolar digital ya guys ya, dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita mulai. USDT itu seperti dolar digital guys, mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Artinya 1 USDT itu senilai dengan 1 US dollar. Jadi kalau kita punya 100 USDT di exchange, berarti kita sama dengan mempunyai 100 USD berbentuk digital, 100 dolar ya guys ya. Kenapa USDT dibuat? Orang-orang menggunakan USDT itu agar bisa bertransaksi di dunia kripto tanpa harus bergantung pada bank. USDT juga lebih cepat dan murah dibandingkan transfer antara negara dan negara dengan bank tradisional. Apakah USDT sama dengan Bitcoin? Tentu tidak. USDT itu berbeda dari Bitcoin. Bitcoin memiliki harga yang sangat volatil, kadang naik kadang turun. Tetapi USDT itu bernilai stabil guys. Nilainya itu dipatok dengan dolar Amerika Serikat. Jadi kalau Bitcoin seperti emas digital, maka USDT lebih seperti rekening dolar rekening dolar digital yang selalu stabil. Contoh penggunaan USDT. Yang pertama, transfer uang lebih cepat dan murah. Misalnya mengirim uang dari Indonesia ke Amerika bisa memakan waktu dan biaya yang tinggi, maka dengan kita menggunakan USDT itu transfer bisa lebih cepat dan murah. Yang kedua, untuk jual beli aset kripto. Banyak orang menggunakan USDT sebagai perantara saat ingin membeli dan menjual Bitcoin dan aset kripto lainnya. Yang ketiga, menyimpan nilai dengan stabil. Jika pasar kripto sedang bergejolak, orang bisa menyimpan aset mereka dalam bentuk USDT agar tidak terkena fluktuasi harga. Jadi USDT itu adalah dolar versi digital yang lebih praktis untuk bertransaksi di dunia kripto. Oke guys, jadi itu adalah USDT. Oke, sekarang mari kita bahas tentang perusahaan Tether, perusahaan yang menciptakan USDT. Tether Limited. Tether Limited itu adalah perusahaan yang menciptakan dan mengelola stablecoin Tether USDT. Perusahaan ini mengklaim bahwa setiap USDT yang mereka terbitkan itu didukung oleh cadangan aset
seperti dolar Amerika Serikat, aset likuid atau investasi lainnya. Sehingga nilai 1 USDT selalu stabil dengan 1 US dollar. Perusahaan Tether itu didirikan pada tahun 2014 oleh Brock Pierce, Reeve Collins, dan Grace Sellers. Berlokasi di Hong Kong dengan kantor pusat terdaftar di British Virgin Islands. Produk utamanya adalah stablecoin USDT yang menjadi salah satu cryptocurrency paling banyak digunakan di dunia. Dan yang keempat, fungsi utamanya untuk memfasilitasi transaksi yang stabil dalam ekosistem kripto dan menyediakan alternatif untuk menyimpan nilai dalam dolar digital. Kesimpulannya itu ya, USDT diciptakan oleh perusahaan yang bernama Tether Limited yang berbasis di Hong Kong oleh Brock Pierce, Reeve Collins, dan Greg Sellers. Nama penciptanya guys ya. Lokasinya di Hong Kong dan kantor pusatnya ada di British Virgin Islands. Jadi USDT diciptakan oleh perusahaan ini. Tetapi ada kontroversi juga nih guys. Tether itu sering menjadi sorotan. Perusahaan Tether sering menjadi sorotan karena kurangnya transparansi mengenai cadangan aset. Ada pertanyaan, apakah mereka benar-benar memiliki cadangan penuh untuk mendukung semua USDT yang beredar? Meskipun begitu, Tether tetap menjadi stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Kalau kita bicara tentang dolar, saya itu sering mempertanyakan tentang kenapa mata uang dunia selalu dipatok dengan dolar. Dan setelah saya searching di beberapa web, di tempat di internet, jadi ada beberapa alasan mengapa dolar dijadikan mata uang dunia. Karena berbagai alasan ya guys ya. Jadi mata uang dunia itu sering dipatok dengan dolar Amerika Serikat karena beberapa alasan utama yang terkait dengan sejarah, kekuatan ekonomi, dan stabilitas dolar. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, peran dolar setelah Perang Dunia Kedua. Menurut perjanjian Bretton Woods Agreement pada tahun 1944, setelah Perang Dunia Kedua itu negara-negara besar menyepakati sistem moneter internasional yang disebut dengan perjanjian Bretton Woods. Dalam sistem ini, yang pertama, dolar menjadi mata uang dunia. Dolar dipatok ke emas dengan nilai tetap 35 US dollar per ons emas. Yang kedua, mata uang lain dipatok ke dolar. Nah, ini membuat dolar menjadi mata uang yang cadangan utama yang dipercaya di seluruh dunia. Jadi menurut perjanjian Bretton Woods Agreement itu dolar itu menjadi mata uang dunia dan mata uang lain dipatok ke dolar. Namun ya guys ya, sistem Bretton Woods ini berakhir pada tahun 1971 ketika Amerika Serikat menghentikan konvertibilitas dolar ke emas, kebijakan yang dikenal dengan Nixon Shock. Meski begitu, dolar tetap menjadi mata uang global. Walaupun perjanjiannya sudah berakhir, tetapi dolar tetap menjadi mata uang global. Itu adalah alasan pertama. Yang pertama tadi peran dolar setelah Perang Dunia Kedua, dan yang kedua dari segi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah salah satu negara yang dengan ekonomi terbesar dan paling stabil di dunia. Dan beberapa rata-rata negara percaya, kepercayaan global maksudnya banyak negara yang percaya dengan kekuatan Amerika Serikat, stabilitas politik, ekonomi, dan militer Amerika itu membuat dolar dipercaya oleh negara-negara lain sebagai aset yang aman. Jadi yang kedua dari segi kekuatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga menjadikan dolar itu dipatok ke mata uang mereka ya guys ya. Yang ketiga, mata uang dunia dipatok ke dolar itu yang ketiga adalah peran dalam perdagangan internasional. Komoditas utama diperdagangkan dengan dolar. Banyak komoditas penting seperti minyak, petrodolar,
gas dan emas ini diperdagangkan menggunakan dolar. Hal ini membuat negara-negara lain itu memerlukan dolar untuk berpartisipasi dalam pasar global. Jadi itulah alasannya mengapa mata uang di dunia selalu dipatok dengan dolar. Dan juga standar internasional ya guys ya, dolar itu menjadi standar karena banyak negara dan perusahaan menggunakan transaksi lintas batas, makanya dolar terkenal kan. Yang keempat, kepercayaan pada sistem keuangan Amerika. Likuiditas tinggi. Pasar keuangan Amerika itu sangat besar dan liquid, memungkinkan negara-negara untuk menyimpan dengan dolar dengan mudah. Obligasi pemerintah Amerika Serikat. Treasury bonds Amerika Serikat dianggap sebagai investasi yang aman. Banyak negara menyimpan cadangan devisa mereka dalam bentuk obligasi ini. Yang kelima, efek domino dan kebiasaan. Karena banyak negara menggunakan dolar, negara-negara lain pun mengikuti untuk mempermudah transaksi internasional. Ini menciptakan network efek, kebiasaan ya guys ya. Negara-negara lain itu jadi mengikuti, di mana dolar itu terus digunakan karena sudah menjadi standar global. Jadi ya karena kebanyakan negara menggunakan dolar, maka yang negara lain jadi pada ngikut gitu maksudnya. Dan yang keenam itu ada alternatif dolar. Dolar itu bisa dijadikan alternatif. Meski dominasi dolar sangat kuat, beberapa negara itu mulai berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap dolar dengan menggunakan mata uang lokal untuk diperdagangkan. Misalnya kerjasama antar negara-negara BRICS mengembangkan alternatif seperti Euro, Uni Eropa, atau Yuan Tiongkok. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya itu dolar menjadi mata uang dunia itu karena sejarah, kekuatan ekonomi Amerika Serikat, stabilitasnya, dan penggunaan yang luas dalam perdagangan internasional. Namun ada upaya dari beberapa negara untuk menciptakan sistem yang lebih terdiversifikasi, meskipun menggantikan dolar secara penuh itu masih sangat sulit ya guys ya dalam waktu dekat. Jadi itulah beberapa alasan kenapa mata uang dunia selalu dipatok dengan dolar. Dan sekarang mari kita bahas mata uang kita, rupiah. Kenapa rupiah itu selalu kalah dengan dolar Amerika Serikat? Rupiah itu sering dianggap kalah terhadap dolar Amerika Serikat itu karena beberapa faktor juga ya guys ya. Karena beberapa faktor ekonomi, sejarah, dan global yang memengaruhi nilai tukar. Yang pertama itu dari perbedaan kekuatan ekonomi. Ekonomi Amerika Serikat itu lebih kuat ya, betul. Makanya rupiah kita kalah. Amerika Serikat itu memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan tingkat produksi yang tinggi, menggunakan teknologi maju dan mata uang yang digunakan secara global. Sebaliknya di negara kita Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan tingkat ekonomi yang lebih kecil. Permintaan global terhadap dolar. Karena dolar digunakan dalam perdagangan internasional, misalnya untuk membeli minyak, gas, atau komoditas lainnya, maka permintaan terhadap dolar itu menjadi lebih tinggi dibandingkan rupiah. Maka itulah perbedaan kenapa rupiah itu kalah dengan dolar, karena ekonomi Amerika Serikat itu lebih mendominasi guys. Lagian negara-negara lain itu permintaan terhadap dolar itu kan banyak, jadi ya begitu. Karena dolar itu digunakan untuk dalam perdagangan internasional, maka permintaan terhadap dolar itu lebih tinggi dibandingkan rupiah, begitu guys. Yang kedua, inflasi. Inflasi di Indonesia lebih tinggi. Inflasi yang lebih tinggi di negara kita, di Indonesia itu, inflasi kita itu lebih tinggi dibandingkan negara Amerika Serikat, yang menyebabkan nilai rupiah terus tergerus terhadap dolar. Semakin tinggi inflasi, daya beli mata uang menjadi lebih rendah sehingga nilai tukarnya turun. Sebaliknya, stabilitas harga itu di Amerika Serikat, dolar itu memiliki inflasi yang relatif rendah dan stabil sehingga nilainya itu lebih terjaga. Jadi jika di negara kita itu inflasinya parah ya guys ya, tetapi di Amerika tidak separah kita, makanya rupiah kita anjlok terus guys. Yang ketiga, kita itu ketergantungan pada impor.
defisit perdagangan. Indonesia sering mengalami defisit neraca perdagangan, yaitu ketika nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Karena banyak barang impor dibayar dengan dolar. Permintaan terhadap dolar meningkat sehingga nilai tukar rupiah melemah. Ketergantungan energi. Misalnya untuk membeli minyak atau bahan baku lainnya Indonesia menggunakan dolar. Hal ini meningkatkan tekanan guys terhadap rupiah. Jadi ya begitu ya guys ya. Negara kita itu selalu ketergantungan pada impor yang menyebabkan rupiah kita menurun gitu. Yang keempat, cadangan devisa. Cadangan dolar kita lebih sedikit. Cadangan devisa Indonesia termasuk dolar Amerika Serikat lebih kecil dibandingkan negara maju. Jika cadangan devisa berkurang, kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu juga melemah. Sebaliknya, Amerika Serikat itu tidak menghadapi masalah ini, guys, karena mereka mencetak dolar yang digunakan oleh seluruh dunia. Jadi ya begitu. Yang kelima, kepercayaan investor, stabilitas politik dan ekonomi. Para investor lebih percaya pada dolar ya, memang betul ya guys ya. Investor lebih percaya pada dolar karena Amerika Serikat itu dianggap memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara kita Indonesia. Jika ada ketidakpastian di Indonesia, investor itu cenderung menarik uang mereka dari rupiah dan menukarnya ke dolar guys, yang menyebabkan rupiah jadi melemah ya. Dan juga dari investasi asing, banyak investasi di Indonesia dilakukan oleh investor asing. Ketika mereka mengambil keuntungan dan mengonversi rupiah ke dolar, permintaan dolar meningkat sehingga dolar itu menjadi lebih kuat dan rupiah melemah. Yang keenam, dari faktor sejarah dan sistem global. Warisan sistem global. Seperti yang tadi, menurut perjanjian Perang Dunia, setelah perjanjian Perang Dunia Kedua tadi, itu dolar itu menjadi mata uang utama sejak Perang Dunia Kedua, membuatnya lebih dominan dibandingkan mata uang negara berkembang seperti rupiah. Depresiasi historis rupiah. Sejak krisis moneter pada tahun 1998, rupiah itu kehilangan sebagian besar nilainya guys terhadap dolar, dan nilai tukarnya belum pulih seperti sebelum krisis. Jadi berpengaruh juga ya guys ya, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, di mana dulu yang saya tahu nih ya, di mana dulu B.J. Habibie itu sempat guys menurunkan harga dolar turun jadi 5.000 dulu kan. Tapi setelah krisis moneter itu B.J. Habibie turun dan nilai rupiah langsung anjlok ya guys ya terhadap dolar. Jadi ya begitu, karena faktor sejarah juga yang menyebabkan rupiah melemah dibandingkan dolar. Dan yang ketujuh, dari segi fluktuasi pasar dan sentimen. Spekulasi pasar. Pelaku pasar itu sering kali memperdagangkan mata uang berdasarkan sentimen atau ekspektasi ekonomi. Jika ada berita negatif tentang ekonomi Indonesia, nilai rupiah itu bisa melemah meskipun secara fundamental itu tidak terlalu buruk. Dan juga faktor global. Kebijakan ekonomi global seperti suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, juga memengaruhi dolar guys. Jika The Fed menaikkan suku bunga, maka dolar menguat dan mata uang dunia seperti rupiah itu cenderung melemah. Jadi kesimpulannya itu, rupiah terlihat kalah terhadap dolar karena kombinasi dari perbedaan kekuatan ekonomi, inflasi, ketergantungan pada impor, kepercayaan investor, dan didominasi dolar dalam sistem keuangan global ya guys ya. Maka itu sebabnya rupiah kita melemah. Namun penting juga diingat bahwa nilai tukar mata uang itu tidak selalu mencerminkan kelemahan total ekonomi suatu negara, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor lokal dan global. Oke, jadi itu dia tadi kenapa rupiah melemah, kenapa mata uang dunia dipatok ke dolar, itu tadi ya guys ya. Dan juga untuk pembahasannya USDT yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, jadi ingat-ingat saja jika Bitcoin adalah emas digital, Ethereum itu komputer blockchain, XRP mata uang kilat, dan yang terakhir ada USDT
dolar digital guys. Maka itu yang kita ingin ingat ya guys ya. Itu adalah 4 koin teratas dari menurut data dari CoinMarketCap. Yang kelima ada Solana. Solana. Sepertinya setelah ini kita akan bahas Solana. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.